Polisi meringkus komplotan perampas berkedok layanan seks sesama jenis di Palembang, Sumatera Selatan. Halo pemirsa, saya Rizky Hasan. Kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 86, jajaran muda, 86. Pemirsa, puluhan kios di Pasar Pagi ASMK Tambora, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kios yang berada di bawah jembatan layang. Kebakaran melanda puluhan kios di Pasar Pagi ASMK Tambora, Jakarta Barat. Tebalnya kepulan asap membuat petugas dan warga kesulitan mencari sumber api. Khawatir kebakaran meluas, para pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangannya ke tempat yang aman. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari atap salah satu kios yang dijadikan gudang penyimpanan. Diduga kebakaran dipicu dari instalasi kabel di dalam gudang yang menempel pada material yang mudah terbakar. Jual masker sama jas hujan. Masker. Nah itu yang awalnya dari lantai atas apa lantai atas? Dia nggak pakai lantai, cuma itu lotengnya. Loteng penyimpanan barang. Akses menuju sini sangat padat lalu lintas. Begitu nyampe sini ternyata asap sudah tebal, yaitu adanya di kios bawah flyover. Maka kita mengerahkan banyak unit. Awalnya beritanya hanya konslet listrik. 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sedikitnya 20 kios cenderamata, pakaian, masker, dan mainan terbakar. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sementara itu pemirsa, gara-gara percikan api sebuah mobil angkot saat mengisi bahan bakar, sebuah SPBU di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Kebakaran memantik kepanikan warga karena lokasi SPBU relatif dekat dengan permukiman warga. Sebuah SPBU di Kampung Sukasirnah, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar hari Jumat. Warga sekitar panik karena lokasi SPBU relatif dekat dengan permukiman mereka. Petugas SPBU mengatakan kebakaran terjadi akibat percikan api dari sebuah mobil angkot saat mengisi bahan bakar minyak. Sebagian bangunan SPBU dan bodi mobil ludes terbakar. Api berkobar cepat dan pemadaman terkendala lokasi SPBU yang dekat permukiman. Dari atas itu? Kayaknya dari atas, dari bawah. Dari bawah mesin kayaknya. Bawah mesin. Tiba-tiba keluar asap. Makin dikit makin besar. Dari mana keluar asapnya? Dari angkot. Dari angkot, jadi nembaknya dari bensin gitu. Terus? Udah gitu tuh yang saya tahu mah. Sesuai dengan prosedur ngisi, tiba-tiba ada percikan api. Terus? Dari angkot Bapak? Iya, Dari mana Pak tuh percikannya? dari mesin. Diduga percikan api dipicu korsleting di bagian mesin minibus. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Seorang satpam toko di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur dianiaya begal. Korban diserang menggunakan celurit hingga terluka di kepala. CCTV merekam dua begal bersepeda motor berkeliling di Jalan Kramat 5, Cipayung, Jakarta Timur. Merasa situasi aman, seorang pelaku menghampiri seorang satpam toko. Korban diserang menggunakan celurit dan handphonenya dirampas. Pelaku segera kabur dari lokasi. Korban terluka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Peristiwa tersebut membuat warga di sekitar resah dan khawatir dengan keamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Lihat ada security yang megang HP dan tanpa babi bu lagi langsung itu bacok mereka. Itu luka ya? Luka ya, langsung dibawa rumah sakit itu. Info dari pihak tadi. Jadi yang diambil HP.
Kasus tersebut dilaporkan korban ke kepolisian sektor Cipayung. Kini polisi mengejar kedua begal tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Wanita pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB ditangkap di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Polisi mendalami kemungkinan adanya pelaku lain. Terduga pelaku, wanita berinisial SAN, diamankan Satreskrim Polres Bogor dari kediamannya di Jalan Azimar, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Terduga pelaku diamankan berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan para korban serta pertemuan polisi dengan pihak kampus. SAN meminjam uang melalui pinjaman online secara perorangan. Namun polisi menduga ada pelaku lain dalam kasus tersebut. Polisi rencananya juga akan mengamankan rekan terduga pelaku. Nanti kami akan meminta keterangan juga terhadap orang-orang yang membantu berjalannya pengumpulan mahasiswa yang kemudian pada akhirnya mereka jadi korban. Jika terbukti, SAN diancam pasal 372 dan 374 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. 126 mahasiswa IPB menjadi korban penipuan yang dilakukan SAN, wanita yang dikenalkan senior para mahasiswa untuk merekrut mahasiswa meminjam uang secara online. Uang pinjaman online kemudian dibelanjakan barang dan korban dijanjikan komisi 10%. Namun, bukannya komisi yang didapat, para korban justru mendapat tagihan dari aplikasi pinjaman online dan ancaman teror dari debt collector. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat menggagalkan pencurian sepeda motor miliknya. CCTV merekam saat pelaku beraksi di tempat laundry milik korban. Seorang remaja berupaya mencuri sebuah motor metik yang terparkir di depan sebuah toko laundry di Jalan Perumahan Wisma Asri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah berhasil merusak kunci kontak, pelaku berusaha membawa kabur motor incarannya. Namun upaya tersebut gagal karena motor terkunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui kejadian di tempat usahanya tersebut berteriak hingga membuat pelaku kabur. Peristiwa terjadi saat situasi sepi. Si pelaku gagal itu karena motornya itu digembok ya? Iya, kalau nggak digembok nggak hilang itu. Kalau kejadian kayak gini tuh udah sering bang di sini bang? Kalau daerah sini rawan gitu maksudnya? sering juga, cuman daerah dalam kan. Daerah dalam sini ya. mah baru ini. Aksi pencurian motor di kawasan ini sering terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ingin lepas tanggung jawab, seorang pria membunuh pacarnya yang sedang hamil 7 bulan di pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan alasan ritual, pelaku 2 kali mencoba menghabisi korban. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa busana di pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jasad tanpa identitas terapung di lokasi kejadian. Jasad korban yang diduga belum lama tewas tersebut segera dievakuasi ke RSUD Wonosari untuk dilakukan visum luar. Hasil visum diketahui korban merupakan seorang wanita RN 25 tahun warga Purworejo, Jawa Tengah. Pada kasus ini polisi menangkap 2 pelaku. Pelaku utama ERW mahasiswa 24 tahun dan merupakan kekasih korban. Saat beraksi, ERW dibantu temannya AA 27 tahun. Keduanya merupakan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Perbuatan kedua pelaku terungkap berdasarkan rekaman CCTV di sepanjang jalan menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Kedua pelaku dan korban terlihat di SMP Tanjung Sari. Ketiganya sempat menikmati bakmi goreng dengan mengendarai sebuah mobil berwarna hitam. Mobil tersebut merupakan mobil sewaan. Berdasarkan petunjuk tersebut mengarah kepada 2 pelaku. Hasil pemeriksaan awal, pelaku berniat membunuh korban karena tak mau bertanggung jawab setelah kekasihnya hamil 7 bulan. Percobaan pembunuhan dilakukan 2 kali. Pertama di kawasan Gunung Kawi, Jawa Timur, namun tak berhasil. Seminggu kemudian, para pelaku mengubah lokasi pembunuhan ke wilayah Gunung Kidul, tepatnya di Pantai Kukup. Saat beraksi, pelaku meminta korban telanjang dengan alasan agar bayinya tumbuh sehat. Saat itulah pelaku menghabisi korban.
Jasad korban dibuang dari tebing di Pantai Kukup hingga ditemukan di Pantai Ngerawe. Ritual, harus membuka busana semuanya. Yang membuka busana adalah si R sendiri. Kira-kira itu ritual apa dia itu? Jadi ritual, ya mungkin alibi saja. Kedua pelaku terkena pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, 2 remaja pembunuh seorang anggota polisi di Jalan Pidada, Denpasar, Bali ditangkap. Korban merupakan anggota Bahar Kampolri yang sedang bertugas dalam pengamanan KTT G20. Pasca penganiayaan yang menewaskan FNS, seorang anggota polisi di sebuah hotel di kawasan Jalan Pidada, Ubung, Denpasar, Bali, Polresta Denpasar menangkap 2 pelaku. Kedua pelaku masih di bawah umur, berusia 15 dan 16 tahun. Keduanya menyerang korban menggunakan pisau. Akibat penganiayaan yang terjadi pada Rabu dini hari, korban terluka hingga akhirnya meninggal saat berada di Rumah Sakit Wangya Denpasar. Dalam pernyataannya, Kapolsek Denpasar Utara, Ibtu Iputu Carlos Dolsgit yang didampingi Kasih Humas Polresta Denpasar memastikan korban merupakan anggota polisi Badan Pemelihara Keamanan Baharkam Mabes Polri yang bertugas dalam pengamanan KTT G20 di Bali. Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana, Pak? Tugas di Baharkam Mabes Polri. Di Jakarta berarti ya, Pak? Beliau polisi itu aja. Usia pelaku 16 dan 15. Penganiayaan yang berujung tewasnya korban diduga dipicu keributan antara korban dan pelaku karena korban diduga membatalkan pesanan PSK melalui aplikasi MiChat dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk menyelidiki motif penganiayaan yang menewaskan korban. Dari Denpasar, Indira Ari melaporkan. Seorang pria tewas ditikam temannya saat berpesta minuman keras di sebuah warung di Nias Utara, Sumatera Utara. Sempat melarikan diri selama 3 hari, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Jajaran Polsek Lahewa menangkap SDG yang membunuh temannya atas nama Hengki di Kecamatan Afulu, Nias Utara, Sumatera Utara. Usai membunuh korban, pelaku kabur dan bersembunyi selama 3 hari. Polisi mengendus keberadaan pelaku dan membekuknya tanpa perlawanan. Pembunuhan berawal saat pelaku dan korban berpesta miras pada salah satu warung. Dalam kondisi mabuk miras, mereka cekcok. Buntutnya, pelaku menikam korban hingga tewas. Korban dan tersangka beserta saksi-saksi sedang melakukan duduk di sebuah warung dengan minuman kampung. Nah, pada saat ada kesesuaian paham antara rekan-rekan mereka yang ada di situ, sehingga korban berdiri menyerahkan minuman yang ada di atas meja. Nah, pada saat itulah tersangka mungkin merasa tersinggung atau merasa saksi merasa tidak puas, berdiri langsung mendorong dada si korban, sehingga si korban pun mendorong dada si terlapor. Nah, setelah itu menurut keterangan dari saksi, pelapor tersangka menarik pisau langsung menikam. Pelaku ditahan di Polres Nias dan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda ditangkap polisi saat mengirim celana pendek untuk kekasihnya yang meringkuk di Lapas Madiun, Jawa Timur. Setelah dibongkar, celana pendek tersebut diselipkan paket sabu yang dibungkus plastik. Sejumlah celana pendek yang hendak dikirim untuk narapidana di Lapas Kelas 2A Madiun, Jawa Timur dibongkar petugas. Sebab ada kejanggalan dari celana pendek tersebut.
Celana pendek yang dikirim oleh wanita bernama Zain Wulan tersebut ternyata diselipkan paket sabu yang terbungkus plastik hitam. Celana pendek tersebut ditujukan kepada napi atas nama Agus Priyanto yang ternyata kekasih sang pengirim. Sementara Zain Wulan, warga Kalimantan Tengah, telah ditangkap. Kita mendapatkan informasi apabila akan ada seseorang yang akan memasukkan barang yang diduga narkotika jenis sabu ke dalam lapas kelas 2 Madiun. Berdasarkan informasi tersebut, tim dari Satres Narkoba Polres Madiun Kota bersama dengan petugas lapas kelas 2 Madiun melaksanakan pemeriksaan barang-barang bawaan. Benar di salah satu pengunjung kita ketemukan barang tersebut. Jajaran polisi Resor Kota Madiun masih mengembangkan kasus, termasuk memburu pemasok sabu dan jaringannya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan.